Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk pada al-qaidatur rabi'atu wal arba'una, kaidah yang ke-44. Penulis membawakan surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil. Apa yang Rasul larang kalian tentangnya, tinggalkan. Kata penulis, "Hadihi min a'dhamil qawaidil lati tu'inu ala ta'bidil qalbi li rabbil alamin wa tarbiyatihi ala taslimi wal inqiyat." Ini merupakan kaidah yang paling agung yang membantu penghambaan hati kepada Allah. Jadi hati seseorang itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sarananya apa yang Rasul datangkan diambil. Sarananya seperti itu. Karena seseorang nggak mungkin bisa menghamba kepada Allah kecuali lewat perantaraan Rasul. Dari mana kita tahu Allah cinta, Allah ridho? Ya, ini nanti Allah akan kasih pahala, ini nanti Allah akan kasih siksa. Kita tidak mengetahui kecuali lewat perantaraan Rasul. Ini kaidah yang sangat agung. Jadi membantu untuk penghambaan hati kepada Allah. Kemudian pendidikan untuk taslim wal inqiyat, kepasrahan, ketundukan. Pasrah, tunduk. Dan ketika seorang mampu pasrah, tunduk terhadap putusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cermin iman. Cermin iman itu fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidak dianggap mukmin, kata Allah ini. Ya, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian keputusanmu tidak menjadikan dada sempit, tunduk dengan kepasrahan yang sempurna. Itu bukti seorang mukmin.
Jadi kalau ada masalah, siapa yang jadi penengahnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang diterangkan oleh syariat. Kalau perkara duniawi, mungkin boleh saja kepada ahlinya. Orang eyel-eyelan. Satunya ini mengandung kesehatan. Satunya, wah itu bahaya itu. Itu bahaya. Siapa penengahnya? Yang ahli. Yang ahli tentang perkara yang bersifat duniawi. Itu nanti pas. Iya. Saudara yang saya hormati, ini agungnya kaidah. Kemudian, wahadil qaidatu tadullu dilalatan wadihatan. Kama yaqulu Abu Nuaim. Kaidah ini terdapat satu pendalilan yang gamblang. Sebagaimana diucapkan oleh Abu Nuaim. Fi bayani syai'in min khasaisi sallallahu alaihi wasallam. Tentang penjelasan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kekhususan Nabi? Taat. Nanti Allah dan Rasul itu ada 3 hak. 1 hak mutlak milik Allah. Hak mutlak milik Allah itu misalkan disembah. Sifat-sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah. Makanya di masa Nabi ada seorang misalkan karena dia kalau kaumnya berselisih, itu dia yang memutuskan. Keputusan dia diterima oleh kaumnya. Lalu digelari Abul Hakam. Abul Hakam. Padahal Al-Hakam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya Al-Hakam. Kata Nabi, jangan. Tidak diperbolehkan. Lalu ditanya, nama anakmu siapa? Disebutkan Surai, Muslim. Ya, paling besar Surai. Kata Nabi, idan anta Abu Surai. Kalau begitu kamu Abu Surai. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah disembah, Allah memiliki sifat kesempurnaan. Makanya termasuk gelar yang buruk itu raja di raja. Raja di raja. Atau kalau orang Jawa itu apa? Hangabai. Hangabai itu kan memiliki kemampuan yang semua dia mampu. Itu keliru. Itu keliru. Kekhususan bagi Allah. Ada yang kekhususan bagi Nabi. Apa kekhususan bagi Nabi itu? Dihormati, dibela. Itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hak yang sama antara Allah dan Rasul. Hak yang sama antara Allah dan Rasul itu iman. Orang iman sama Allah, nggak iman dengan Nabi Muhammad, kafir. Seperti orang Yahudi, orang Nasara. Mereka tidak mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kafir. Ya, itu iman. Kemudian yang kedua, taat. Taat. Anallaha ta'ala faradha ta'atahu alal alami. Fardon mutlakon la syarta fihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ketaatan kepada alam semesta. Itu kewajiban mutlak, tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Kalau ketaatan selain Rasul, misalkan taat kepada penguasa, ulil amri. Ya. Ada dalam ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Kalau kepada ulil amri, ada syarat-syaratnya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Makanya nanti perintah penguasa itu terbagi menjadi 3. 1, ya perintah sesuai dengan syariat, manut. Kayak hari raya, kapan puasa, haji di belakang mereka. Itu perintah sesuai dengan syariat. Ada perintah yang kedua, itu perintah mengandung kemaslahatan. Ya kita harus manut. Apa contoh perintah yang mengandung kemaslahatan? Ya, kalau kereta api lewat, kamu yang naik motor itu ngalah. Naik mobil ngalah. Ngeyel, ya sekarangmu. Wah, saya ini kebelet arep nang mburi itu. Ya wis, nekato gitu loh. Nanti dicium sama kereta api, akhirnya ya bablas ke negeri akhirat. Perintah mengandung kemaslahatan, itu harus manut. Yang ketiga, perintah maksiat, nggak boleh taat. Tidak diperbolehkan taat. Ini contoh. Contoh. Apalagi misalkan ketaatan, perang.
Di medan perang itu kalau berangkat ke medan perang, itu kita wajib taat kepada panglima perang. Wajib taat kepada panglima perang. Iya. Cuman ketaatan itu pun sebatas dalam perkara yang ma'ruf. Pernah itu satu kali Nabi kirim satu pasukan, kemudian pasukannya harus mentaati panglima perangnya. Panglimanya itu nyuruh bikin kobaran api, setelah itu ayo nyemplung siji-siji. Iya, nyemplung siji. Akhirnya mereka nggak mau, tanya kepada Rasulullah SAW. Misalnya kowe manut, mati tenan. Itu nggak boleh kalau perkara mungkar. Tapi kalau misalkan bukan perkara mungkar, apalagi strategi perang, harus manut. Kalau komandan misalkan panglimanya mengatakan nanti kita akan serang setelah sholat isya, ya manut. Jangan komandan saya barasan nyicil sidik-sidik. Ya nanti musuh persiapan no. Namanya perang itu tipu daya. Namanya perang itu melihat kelengahan musuh supaya menang. Ini contoh. Apalagi ketaatan suami, ya istri kepada suami. Kan ciri wanita soleh itu taat kepada suami. Cuman ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Perkara mungkar tidak boleh taat. Kalau tadi malam kita baca tentang hadis ini. Seorang laki-laki memiliki istri itu nggak tumbuh rambut di kepala. Iya. Suaminya nyuruh kamu pakai sambungan rambut. Pakai sambungan rambut. Ya, supaya nanti kelihatan cantik. Seperti itu. Disampaikan kepada Rasulullah SAW nggak boleh. Karena orang yang menyambung rambut itu terlaknat. Jadi kalau perintah suami perkara maksiat tidak diperbolehkan. Masa apa bu? Kangkung karo tempe. Pitik njaba kayak gusahan mlebu baru itu dibelah. Pitik dolan. Ya itu namanya maksiat, tidak boleh ditaati. Kembali, jadi kalau ketaatan kepada Rasul itu mutlak la syarta fihi. Wala istisna, enggak ada pengecualian. Lihat nanti dalam Quran uswa, kalau dalam Quran pertama, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil. Apa yang Rasul larang dari kalian, tinggalkan. Mutlak. Walaupun nanti perintah ada catatan. Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan satu perkara, laksanakan semampu kalian. Ada catatan kemampuan. Kalau orang tidak mampu, la wajiba ma'a ajzin. Enggak ada kewajiban bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu. Jadi ada syarat kemampuan. Sholat berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu, berbaring. Tapi kalau orang mampu berdiri sholat dengan duduk, lah itu keliru. Kan kadang ada sebagian orang mangkat ke masjid, jalan kuat, ngadeg bisa. Ya, tapi dia rukuk sama sujud nggak bisa. Sujud itu, wah, angel tangi nih misalnya. Kalau seperti itu, ya dia sholat awalnya berdiri. Nanti pas waktu rukuk dan sujud dia nggak mampu, dia duduk. Hanya dengan memberikan isyarat membungkuk sedikit. Ini catatan kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Contohnya, seseorang berkaitan dengan perintah ketika berhadas. Itu cara menghilangkan hadas besar atau kecil, itu dengan air. Dengan air. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada air. Atau ada air tapi tidak bisa menggunakan. Ada air tidak bisa menggunakan itu misalkan seseorang terkunci di kamar. Dikira orang rumah sudah pergi, akhirnya semua orang rumah aktivitas dikunci ning jero kamar. Dikunci ning jero kamar. Begitu duhur, waduh, kingko mulai jam 4 padahal. Itu seperti itu nanti sesuai dengan kemampuan tayamum. Sesuai dengan kemampuan tayamum. Ini kalau perintah. Tapi kalau larangan, idza nahaitukum anhu fajtanibuh. Kalau aku larang kalian, tinggalkan. Tidak ada catatan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu nggak butuh modal. Kamu jangan syirik. Wah, malah ngirit itu. Kenapa nggak ngirit? Tidak perlu beli sajen. Tidak perlu misalkan bayar ini corong-corong kesirikan. Kan dukun itu yang corong kesirikan itu, wah ora gelem duit. Ini yo njaluk gula teh. Gulane 10 kilo, teh sak pres, rokok itu 3 bungkus, apa doae kan? Iya. Kalau melarangan itu tidak ada ketentuan
semampu kalian. Ojo mendem, wah malah penak. Malah penak. Ya, berarti dia tidak perlu keluar, tidak butuh uang untuk membeli. Ini saudara yang saya hormati tanpa pengecualian. Taat kepada Rasul mutlak. Kemudian, mayuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi sama. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sama. Makanya kedudukan Quran dan hadis itu sama. Kalau Quran turun dari sisi Allah, hadis juga turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keliru kalau orang mengatakan, ya, dengan tujuan tartib. Apa sumber hukum Islam? Pertama Quran, di bawahnya hadis. Itu keliru. Kalau tartib. Tapi kalau menghitung, coba sebutkan apa sumber hukum Islam. 1 Quran, 2 hadis. Benar. Jamaah yang saya hormati, ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Sampai nanti masuk jannah. Siapa yang punya jannah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya wewenang memasukkan jannah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah ila man abah. Semua umatku masuk jannah kecuali yang tidak mau. Sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk jannah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk jannah. Siapa yang tidak taat, yang maksiat, berarti tidak mau masuk jannah. Nah, itu menunjukkan kepada kita ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian, wa inna Allah ta'ala aujaba 'alan nas at-ta'asiya bihi qaulan wa fi'lan mutlaqan bila istisnain. Sesungguhnya Allah mewajibkan manusia keteladanan kepada beliau ucapan perbuatan mutlak tanpa pengecualian. Itu tadi dalam perkara apa? Perkara agama. Jadi kalau perkara agama wajib menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua mutlak. Nggak ada pengecualian. Ya, kan orang di masa sekarang ada yang mereka bikin pengecualian. Ya, itu tuntunan Rasul SAW. Kuwi nggawa wong Arab. Jadi kalau awake dhewe ora, jadi Islam yo aja Islam Arab. Terus Islam apa? Islam Nusantara. Islam Jawa. Ya, Jawa Dwipa. Nah, seperti itu. Itu namanya, saudara yang saya hormati, pembatasan. Pembatasan. Allah wajibkan menteladani beliau mutlak. Lihat dalam Quran itu ada 2 lafaz tentang uswah hasanah. Pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul, diri Muhammad itu uswah hasanah tanpa ada pengecualian. Jadi orang itu kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam plak semuanya itu sudah nggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian untuk keteladanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau apa yang beliau ucapkan wahyu, apa yang beliau contohkan itu merupakan amal kebaikan semuanya. Semuanya. Jadi kalau Nabi sudah memberikan keputusan, sudah kasih perintah, sudah kasih larangan, itu pasti yang terbaik. Makanya kata ringkas, kalimat simple. Kalau seorang pengen mendapatkan kebaikan sempurna, cukuplah menjadikan Rasul SAW sebagai uswah hasanah, idola, keteladanan, panutan. Kalau Rasul mutlak. Yang kedua, uswah hasanah itu dalam diri Ibrahim. Cuman kata penulis wastasna wastusniya fita'asi bihalili sallallahu alaihi wasallam, dikecualikan keteladanan dengan kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Kalau dengan Ibrahim itu ada satu. Semua perilaku Ibrahim itu bisa dicontoh kecuali satu. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Salah satunya mengungkapkan anti syirik. Kecuali ila qaula Ibrahim li abihi,
kecuali ucapan Ibrahim kepada bapaknya. Kan Pak didakwai, nggak mau menerima kebenaran. Bahkan kasih ancaman Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti, itu aku akan merajammu. Kalau nggak, wahjurni malia. Wahjurni malia itu minggat kono. Jadi yang orang mandek ngandani itu wis nanti tak rajam. Kalau nggak tak rajam, wis minggat kono. Ibrahim menjawab dengan ucapan keselamatan. Bukan anak sekarang. Kalau anak sekarang tantang ngono kuwi, ya. Kowe ngandani Pak terus, ini ora Pak buki nanti wani Pak senggel. Pak jak senggel ya. Pak jak senggel. Minggat kono, minggat wis. Jawabannya gitu. Tapi kalau Ibrahim qalu salama, ucapan keselamatan. Lah satu ucapan Ibrahim untuk bapaknya. Begitu bapaknya itu nggak mau iman. Apa kata Ibrahim? La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Wahai bapak, sungguh-sungguh aku akan mohonkan ampun bagimu. Aku tidak punya kemampuan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, nggak bisa misalnya ya dengan anaknya Nabi, kekasih Allah, iki ya Allah wis lebokno jana ini, pakku ini. Nggak bisa itu. Lah ini kan beda karo kelompok Doboliyun itu lah. Doboliyun kan begitu. Nanti kamu ya di alam barzah aja ditanya sama malaikat ngomong, saya ini penderek Habib, walah dobol ya. Dobol. Wong Ibrahim saja kata Allah, la amliku wa ma amliku laka minallahi syai'. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya tak mintakan ampun. Kalau boleh, ya ternyata nggak boleh. Satu ini tidak diperbolehkan. Menunjukkan kepada kita, saudara yang saya hormati, kalau keteladanan kepada Rasul mutlak. Keteladanan kepada Rasul SAW mutlak. Semuanya patut diteladani. Tapi kalau Nabi Ibrahim, satu yang nggak boleh. Makanya nanti dalam ayat Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu supaya kamu mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Semua yang dilakukan Ibrahim patut diteladani kecuali satu. Memintakan ampun untuk orang tuanya setelah jelas orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir. Lah itu terdapat pelajaran. Kalau ada orang mati kafir, kita nggak boleh memohonkan ampun. Makanya hati-hati omongan begitu ada orang kafir almarhum. Wong kafir kok almarhum? Wong kafir itu bukan almarhum. Almarhum itu artinya apa? Dikasihani, disayangi oleh Allah. Wong kafir itu nggak disayangi. Al-maghdub. Dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kalau orang sudah kafir, wong jangankan kau memohonkan ampun, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang kafir. Lah wong kafir mati kok berduka cita sedalam-dalamnya. Kafir mati pendemen kono, nggo ngambon-amboni itu. Urip mambo batang, mati batang lagi nanti. Orang kafir nggak ada kemuliaan. Nggak ada kemuliaan. Sampai anaknya sebagai nabi kekasih Allah. Itu kalau orang tuanya kafir, nggak ada sama sekali. Nah ini nanti kalau di surat At-Taubah 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik. Ya, walaupun mereka kerabat dekat. Siapa yang paling dekat hubungan? Paling dekat hubungan itu anak dengan bapak. Saya pernah sampaikan, hubungan kita anak bapak salawase. Salawase nggak bisa kan? Wih anakmu, biyen anakku, saiki wis dudu. Ya kalau anak itu selamanya. Atau dulu ya, itu bukan anak saya, sekarang anak saya. Selamanya anak. Bapak dengan anak itu selamanya. Tapi kalau istri itu nggak selamanya. Wih bojomu, biyen dudu mas. Ya sekarang istri saya. Tapi bisa itu satu kali menjadi istri orang lain. Kayak bojomu wis dudu. Lah ngopo wis tak pegat. Openane ngele lama. Ya. Bisa itu. Bisa. Coba uli kurba, kerabat paling dekat setelah jelas mereka menjadi penghuni jahim, kafir. Itu sudah nggak ada. Makanya kalau punya orang tua, punya kerabat masih hidup, kesempatan emas. Nanti kalau sudah mati gelo.
Kalau sudah mati gelo, punya orang tua, misalkan, pakmu agamanya apa? Kristen. Ya didakwai, berusaha maksimal. Tapi kalau wis didongakne, wis diajak sudah maksimal, tetap ngeyel. Tetap ngeyel. Ya, jawabannya kula nderek Tuhan Yesus. Karmu lho, Pak. Nanti kalau mati mlebu neraka. Kalau sudah ngeyel ya sudah. Tapi sekali lagi kalau masih ada kemampuan eman-eman. Ini saudaraku yang saya hormati, agungnya kaidah. Jadi mutlak menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lakot da'abal ulama'u alal istidlali bihadal qaidati fi jami'i abwabil ilmi waddin. Sungguh ulama terus menerus. Jadi kebiasaan mereka berdalilkan dengan kaidah ini pada seluruh bab-bab ilmu dan agama. Bab-bab ilmu dan agama. Contoh, fal musannifun fil aqaidi. Contoh penyusun kitab akidah. Yaj'alunaha aslan fi babit taslim wal inqiyadi linususi syariah. Mereka menjadikan pokok dalam kepasrahan dan ketundukan terhadap nasyariat. Terhadap nasyariat. Ya. Wa in khafufiya maknaha. Walaupun maknanya tersembunyi. Maknanya tersembunyi. Apa sih hikmahnya? Ya. Ini hikmahnya apa? Ya sudah, pokoknya perintahnya Nabi. Ya. Wa ma atakumur rasul fahudu. Apa yang Rasul datangkan? Ambil, wis. Karena ada syariat yang kita tidak tahu hikmahnya. Kayak kemarin Idul Adha. Orang yang hendak berkorban tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ambil kulit. Apa hikmahnya? Nggak tahu itu. Ya sikap kita dalam perkara akidah. Taslim wal inqiyat. Pasrah tunduk. Pasrah tunduk. Orang nggak perlu mensoal. Kenapa sih sholat duhur kok 4 rakaat? Ya, apa ada penjelasan? Kenapa sholat duhur itu 4 rakaat? Nggak ada. Ya wis, kamu tunduk, manut. Manut. Seperti para sahabat. Para sahabat itu, apa yang dilakukan Rasul, sudah mereka ikuti saja. Apa yang mereka larang, langsung ditinggalkan. Contoh ketika larang khamr. Larangan khamr itu langsung khamr ditumpah-tumpahkan. Langsung dibuang semua. Ya, padahal beritanya lewat orang. Bukan langsung mendengar dari Rasul SAW. Ada orang mendengar Rasul, orang itu menyampaikan kepada sahabat. Tapi kalau orang sekarang mesti, wah kakean gosek, tenan apa ora kuwi. Kian itu hoak. Ya, masih begitu itu. Ya sik mendem-mendem sik ora apa-apa, ora nabi rong ngomong awake dhewe rong krungu kok. Mesti begitu. Tapi kalau sahabat langsung begitu ada larangan, itu tunduk. Taslim wal inqiyat. Tunduk kemudian kepasrahan yang sempurna. Walaupun tidak tahu hikmahnya apa. Tidak tahu hikmahnya apa. Langsung pokoknya begitu ada keteladanan dari Nabi, mereka langsung lakukan. Kayak dalam hadis itu, dulu Nabi pernah sholat memakai sendal. Memakai sendal. Lah tengah-tengah sholat itu sandalnya Nabi dicopot. Sahabat sholat yang mau sandal kabeh. Begitu Nabi sandalnya dicopot, sahabat tengah-tengah sholat, sandalnya dicopot itu. Jadi begitu lihat Nabi sandalnya copot, langsung dicopot. Iya, langsung dicopot. Baru setelah selesai Nabi tanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Apa jawabannya? Ini perkara pokok. Asal ini, kami melihat engkau melepas sandal wahai Rasul, kami ikuti lepas sandal. Lalu Nabi katakan, saya lepas sandal tadi, itu malaikat Jibril ngiliki di sandal saya ada najis. Ya, kemudian diperintahkan untuk dilepas. Maka Nabi perintahkan, kalau kamu sholat pakai sandal itu fal yuqallib, dibalik. Kalau ada kotoran, gosokkan dulu di tanah. Baru nanti boleh sholat pakai sandal. Lah itu kisah luar biasa. 1. Sahabat itu taslim wal inqiyat sempurna. Enggak tanya, sik aja copot sik engko bar salat kok sik ngopo? Enggak itu. Apa yang Rasul lakukan? Langsung mereka contoh. Langsung mereka contoh. Ini pelajarannya. Pelajarannya dalam Islam boleh sholat pakai sendal. Ning bahasa kita mapan mempan. Jangan, wah ndek iki wis diterangke engko duhuran ning Masjid Ali nganggo sandal kabeh mlebu masjid itu. Oh, ya dibalangi sandal. Ya.
Mapan-mapan itu kalau masjid Nabi dulu kan lantainya pasir dan kerikil. Makanya kalau zaman dulu misalkan orang berdahak, kan dahak itu kalau dilek lagi nggak boleh. Itu harus dikeluarkan. Walaupun dahak dewe gur kaya gudir, ini nggak boleh. Jadi kalau sudah itu misalkan sampai di mulut itu dibuang. Ya, kalau dalam sholat di zaman Nabi di mana membuangnya? Di bawah kaki kiri, setelah itu dikubur. Jadi, bawah kaki kiri dikubur. Itu boleh. Tapi kalau sekarang, wah, dahak itu masjid. Waduh, karpeter gede sopo, carbain. Waduh. ya nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, ini kembali. Jadi, boleh sholat dengan menggunakan sandal tapi pada tempatnya. Kalau orang sholat misalkan lupa pakaiannya kena najis, tengah sholat dilepas, sholatnya sah. Tapi kalau nggak bisa, misalkan sarung itu kompolan anaknya, lali begitu tengah-tengah sholat, kan kadang setan itu kalau pas sholat pinter ya, sing mau rakelingan itu pas sholat dilingke gitu. Katok apa sarungmu itu kena ompol anakmu. Kalau bisa dilepas, mungkin pakai celana panjang, ya longgar, lepas, sah sholatnya. Tapi kalau sarungan tok, ya nggak pakai celana, dicopot, wah gimana? Lanjut sah. Ini secara fikih. Kembali, saudaraku yang saya hormati, dalam bab akidah, pokok kepasrahan dan ketundukan. Walaupun maknanya tersembunyi. Au usira fahmuha alal mukallaf. Walaupun berat dipahami oleh orang mukallaf. Contoh berat dipahami itu, kenapa kalau tawaf kok dadak mencium Hajar Aswad? Tawaf nanti mencium Hajar Aswad. Sampai itu dipakai dalil oleh orang musyrik. Alah, kene nyembah patung ra oleh kowe ning Mekah nyiumi Hajar Aswad no. Iya. Kita tidak tahu misalkan apa sih maknanya? Iya, hakikatnya apa? Hikmahnya apa? Lihat keteladanan Umar. Kata Umar, ketika mencium Hajar Aswad, saya tahu kamu itu hanya seonggok batu. La tanfa wa la tadur. Enggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu sikap seorang muslim. Dalam masalah akidah, wis piyelah Nabi. Bukan kebanyakan orang sekarang kan petingsing. Iya, kakean neko-neko. Neko-neko. Saya kasih contoh. Zakat fitrah. Kemana alokasikannya? Fuqara wal masakin. Didumkekannya itu dalam wujud makanan pokok. Ya wis, dumke wujud makanan pokok. Kepada siapa? Fuqara wal masakin. Saya kelingan waktu neng desa itu, pengurusnya itu wah sok pinter. Dari zakat fitrah itu nanti disisakan berapa karung, setelah itu dijual. Ya setelah dijual nanti dapat uang, itu ditukokne wedhus, diwehne wong fakir miskin. Dengan pertimbangan, wah nggih tahun iki misalnya dimodali wedhus, tahun ngarep wis dadi juragan wedhus. Iya, waktu itu saya dengan bodone wong luwe kok kon ngarit. Lah kalau fuqara miskin itu kan lapar, mosok malah wae wedhus. Wong luwe itu diwai sego. Ini contoh. Jadi nggak perlu ya, saudaraku yang saya hormati, inovasi-inovasi itu perkara akidah. Wis contone piye itu laksanakan. Ya kayak Idul Adha. Ya, orang itu kan masalah kulit itu wah ono sing wah ini ide yang cemerlang. Jadi kulit sapi didol tukokne wedhus. Kulit wedhus didol tukokne pitik. Kulit pitik didol. Ah, tukokne apa neh itu? Wah, itu lebih maslahat. Lebih maslahat. Apa prakteknya Nabi seperti itu? Prakteknya Nabi didumke rampung. Ini demikian. Makanya Imam Ahmad dalam nukira bima ja'anin Nabi raddatna 'alallahi amrah. Kalau kita tidak tetapkan apa yang datang dari Nabi, berarti kita menolak perintah Allah. Kalau Nabi sudah menetapkan, kita tidak tetapkan, berarti kita menolak perintah Allah. Orang kalau menolak perintah Allah, mana ini? Kan Rasul itu utusan. Kalau bahasa para ulama terdahulu, minallahi risalah wa alainal balak. Ya, minallahi risalah wa ala rasulinal balak wa alaina taslim. Risalah datang dari sisi Allah, Rasul cuman menyampaikan, kewajiban kita pasrah. Sama seperti kata Imam Ahmad. Kalau kita tidak tetapkan apa yang datang dari Nabi, berarti kita tolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan penolakan utusan itu menolak yang mengutus. Yang mengutus. Misalkan kita dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan ngomong, nanti Mas kalau ketemu dia suruh ini, melakukan ini. Jawaban dia, lah ora sudi, saya ngomong kowe. Yeah. Apa yang diutus? Jawaban yang diutus, ya wis, mau aku gur dikon ngomong ngono kok. Karemu, kan begitu. Nanti dia pertanggungjawabkan kepada pimpinannya. Sama kalau misalkan seseorang, Rasul itu utusan. Utusan. Rasul cuma menyampaikan. Makanya di Haji Wada, beliau itu bertanya kepada sahabat, hal balagtu? Bukankah sudah aku sampaikan? Kata sahabat, na'am. Rasul, kamu telah menyampaikan. Kemudian setelah itu beliau jarinya ke arah atas. Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikan. Persaksikan. Mereka menjadi saksi, aku telah menyampaikan. Jadi kalau maneni, berarti maneni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara akidah. Perkara akidah. Jadi kalau perkara akidah, apa yang datang dari Rasul? Ya wis tompo. Hikmah apa? Mbuh. Ya kita tidak mengetahui. Kan sekarang orang itu tadi. Sering mengedepankan akal. Dzikir. Nabi contohkan. Kana yaqidu tasbih habil yamin. Dengan tangan kanan. Wah tangan kanan kok kleru. Ya kudune 33 dari 37. Ya, atau malah kudune 33 lagi 30 wis. Akhirnya apa? Ada yang sekarang itu alat itu. Yang saya dulu pernah mau dikasih saya mau. Jadi ada kayak cincin gitu, nanti terus dipijet gini ono angkone ndure. Jadi misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah itu wah pas 33. Seperti itu. Lawang Rasul itu dengan tangan kanan wis rampung. Tidak perlu ada inovasi, tidak perlu apa-apa. Loh ini kan Suzuki, inovasi tiada henti. Agama orang ngono, agama itu mengikuti apa yang Rasul SAW contohkan. Ini dulu yang bisa kita baca. Nanti dalam bab-bab fikih itu akan dikasih contoh oleh penulis. Wajib mengikuti apa yang datang dari Rasul SAW. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Kalau bisa kita jawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.